Apa sih yang harus diperhatikan Om dalam pemilihan cairan bensin sama oli deh Om, yang umum deh? Iya, kalau misalnya bensin sebenarnya sih kita lihat dulu spesifikasi mobilnya ya. Tapi ada semacam itu yang pernah gua denger di mobil maupun di motor Om. Jadi oli kalau lu udah pakai satu brand A, ya udah next lu ganti harus A. Kalau lu ganti ke B, walaupun SAE-nya sama, itu akan jadi masalah. Jadi kalau lu minum Aqua, mau ganti minumnya pakai Fit, ganti ginjal gitu. Nggak logis lah Om. Nggak ikutan deh gue. Semakin encer oli, tingkat penguapan semakin tinggi. Oh, ya berarti Ya. gini Om ya, kalau ketidaktepatan memilih oli, efek sampingnya antara berat atau Penguapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah hari ini gue Glenn V. Amedov balik lagi Road Daddy Channel. Teman-teman, alhamdulillah selama mungkin teman-teman selama ini banyak yang nungguin, banyak yang bertanya-tanya. Gue alhamdulillah hari ini bisa kembali bermain lagi silaturahmi dengan guru gue di bidang otomotif, Om Kamal. Om, Halo. apa kabar? Sehat Om? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sekaligus mengklarifikasi Om, kita nggak ada apa-apa ya. Gue lucu Om, ada yang nanya, Om, selekah dengan Om Kamal? Enggak, gue memang lagi ada project di daerah gue, di Jonggol, yang memang itu bukan project otomotif, dan YouTube, Om Kamal pun tahu gitu loh. Dan project itu, gue nggak mungkin bawa Om Kamal, karena memang nggak ada kaitannya dengan otomotif Om. Iya. Kan gitu, dan nggak ada kaitannya dengan YouTube gitu. Jadi gue sama Om Kamal hubungan alhamdulillah baik-baik aja, tidak ada masalah, karena gue sama Om Kamal ini sama-sama fair gitu. Kita tuh udah komitmen Om ya, kalau Iya. emang ada yang kita nggak suka kita omongin langsung aja ya, Betul. kayak gitu gue sama Om Kamal. Oke teman-teman, nggak usah lama-lama, mungkin udah pada kangen, pengen dapat ilmu baru dari Om Kamal, wejangan-wejangannya. Kali ini gue tadi ngobrol sama Om Kamal, kayaknya kita semakin nggak ngebahas mobil secara rinci, maksudnya nggak secara spesifik mobil, tapi lebih ke perawatan Om ya. Nah, contohnya apa sih? Kan banyak nih Om, penonton kita kan mungkin banyak yang baru mau punya mobil, jadi mungkin mereka bingung dengan pemilihan cairan-cairan di mobil, oli, bensin, air radiator, air aki, atau segala macamnya itulah. Ada mungkin selentingan yang juga dengar gini Om, weh lu jangan pakai bensin ron rendah, nanti apa namanya bikin jelek lah atau apalah segala macam, lu pakai ron tinggi. Nah Om, kalau dari sisi Om Kamal kan praktisi yang udah malang melintang di dunia mobil sebenarnya udah lama banget Om ya. Lumayan. Lumayan lama ya. Berarti apa nih Om? Kalau menurut Om Kamal, buat teman-teman kita yang baru, apa sih yang harus diperhatikan Om dalam pemilihan cairan bensin sama oli deh Om, yang umum deh? Iya, kalau misalnya bensin sebenarnya sih kita lihat dulu spesifikasi mobilnya ya. Oke. Lihat sisi spesifikasi mobilnya. Jadi kalau orang-orang yang pintar kan bisa hitung rasio kompresi itu Om. Kalau gue kan nggak ngerti nih ngitung-ngitung kayak gitu, bodoh Iya, gue nggak ngerti. Jadi kalau gue sih lebih ke kalau mobil tahun segini tuh rata-rata bensinnya ini ya, gue pakai itu. Jadi kalau biasanya kalau mobil-mobil umur-umur sampai 2005 mungkin ya, 2005 tuh kan rata-rata masih di round 90-an sekarang 90. pakainya. Nah, tapi untuk mobil yang generasi mesinnya udah bisa dibilang modern banget, sebenarnya tuh di spesifikasi mobilnya juga ditulisin gitu. Dia tuh minimalnya ronnya 92. Minimal ronnya. Anggap kita sebut merek seperti mobil-mobil LCGC. Kayak Ayla Agya, Sigra Kalia. Itu kan di belakangnya juga ada stikernya kan, I'm ron number 92. Berarti kan gunakan ron 92, berarti kan spesifikasi dari si kendaraan tersebut harusnya pakai ron 92. Berarti bukan berdasarkan CC mobilnya nih Om? Kalau CC kayaknya nggak ngaruh ya, nggak mungkin juga kan CJ7 atau Jeep Cherokee yang CC-nya gede banget, kita kasih ron yang tinggi, karena kompresinya dia masih rendah. Nanti malah knocking di mesinnya, nanti malah panas. Berarti itu efek-efek gini Om ya, kalau Om Kamal bicara knocking atau panas gitu ya, berarti
ada apa ya? Ada semacam apa sih efeknya gitu, efek samping nih Om dari kalau kita salah memilih BBM misalnya gitu, bukan salah ya, apa ya, kurang tepat lah bahasanya. Iya, ya, Om, ya. biasanya sih jadi nggak efisien Om di mobil tersebut. Jadi Kayak gue dulu efisien. gue waktu pas gue masih ABG lah, gue masih main balap-balapan tuh. Mhm. Mobil gue kan Suzuki Emanity dengan rasio kompresi sekian-sekian lah. Oke. Tapi kan mobil gue itu, gue kasih gue kasih RON 95 waktu itu Pertamax Plus namanya ya. Itu kan RON-nya 95 ya. Dia RON 95. Gua kasih itu, mobil gua fine-fine aja. Kenapa? Gua waktu itu nggak ngerti. Waktu itu nggak ngerti, tapi setelah gua pikir-pikir saat ini, oh mobil gua ternyata kompresinya udah naik. Karena silinder headnya udah dipapas, intake exhaustnya udah dibesarin, lubangnya udah dimodifikasi lah. Bukan bawaan pabrik standar. Harusnya kan kalau bawaan pabrik standarnya Suzuki Emanity pada saat itu pakai premium. Iya. Karena kan dulu pilihannya cuma dua. Premium atau Pertamax Plus atau Premix ya. Apa tuh? Atau Premix. Iya, jadi gua waktu itu pakai Premix. Dan gua kasih premium, nggak enak mobil gua, Om. Oh gitu ya, nggak enak. Nah, ini nggak Om, sebenarnya relate nggak nih Om? Gue waktu pertama kali ngangkat Corolla gue ini kan standar ya Om ya. Gue awalnya gue make ini nih Om. Ya waktu gue pertama kali beli Corolla gue belum kenal kan nih Om Kamal nih, belum nih. Pada saat itu gue ngambil di showroom itu kan kita belum kenal nih Om. Nah itu gue dari showroom itu, namanya mobil second kan pasti bensin kosong nih. Gue isi sel Om, sel super nitro malah kalau nggak salah. Karena gue kebiasaan di Odyssey dulu gue pakai nitro. Gue isi nitro. Jujur Om ya, nggak tahu apa suggest apa gimana, emang kurang enak Om ketika gue ganti ke RON yang lebih rendah, kok lebih enak. Nah itu penjelasannya gimana Om? Nah kalau penjelasan secara teknis, gue kayaknya nggak bisa ngejelasin gamblang di sini karena gue juga nggak begitu paham masalah rasio kompresi Om. Kalau ada yang ngerti tolong ajarin gue. Gue nggak terlalu ngerti tuh ngitung-ngitung masalah rasio kompresi, dia tuh kompresinya berapa berbanding berapanya tuh gue nggak ngerti ngitungnya Om. Kalau gue sih lebih ke ya udah lu mobil tahun generasi 90-an ya. Sekarang ada RON terendahnya 90 ya lu mau aman pakai 90 aja. Cuman kan balik lagi Om, ada yang bilang ke gue pakai 90 nggak enak Bang. Kalau pakai 92 gue enak. Mau coba nih. Mungkin ini logika gue aja ya. Ya namanya mobil tua, mungkin dia udah beberapa kali overheat. Setelah overheat itu kan pasti otomatis silinder head kan di scrap Om. Iya. Berarti si silinder head itu kan sudah tidak orisinil. Posisi ketebalannya pasti sudah berkurang. Iya, benar. Di saat ketebalannya berkurang, otomatis kompresi makin padat. Di saat kompresinya padat, lu kasih bensin RON rendah, dia nggak mau, nggak enak. Benar. Di saat lu naikin RON-nya, dia enak. Nah, yang kondisinya mesinnya masih standar, gue pakai RON 90 aman-aman aja Om, nggak ada masalah gitu kan. Jadi ya sesuaikan dengan spesifikasi pabrik aja sih sebenarnya. Jadi kitanya juga sebagai pembeli sebagai pemilik mobil juga harus sedikit lebih pintar lah. Mobil itu kan mau tahun berapapun yang namanya spesifikasi itu kita bisa cari di Google. Betul. Rasio kompresi dia berapa? Pabrik tuh kan ngeluarin rasio kompresinya. Nanti kan kita tinggal lihat kalau rasio kompresi sekian dicocoknya tuh pakai bahan bakar yang RON berapa. Iya, benar. Itu. Kalau gue sih lebih ke situ aja sih Om. Nah, kalau misalnya masalah oli, kita bicaranya mobil yang udah berkilometernya di atas 50.000 lah. Anggap yang masuk ke bengkel gue kilometer di atas 50.000 karena kilometer di bawah 50.000 pasti rawatan bengkel resmi. Biasanya gitu, umum ya. Nah, kebanyakan kan kalau mobil-mobil baru itu SAE dari kekentalan viskositas si olinya itu 0W20. Mobil-mobil kecil nih, kebanyakan 0W20. Itu kan encer banget tuh. Nah, kalau gua ambil simpel aja sih. Ini mobil udah 50.000 km plus. Kalau gue sih lebih milih agak dikentelin sedikit. Jadi naik ke 5W30. 5W30. Iya, kalau gua. Iya. Dan ternyata yang melakukan ini tuh bukan cuman gua doang, Om. Banyak, mau itu pengguna mobilnya, mau itu praktisi bengkel yang lain. Mereka juga melakukan hal yang sama. Makanya lu boleh deh cek ke bengkel-bengkel non resmi, non modern. Kayak gua nih, bengkel kayak gini tradisional. Kalau yang jualan oli kayak gua gini, lu boleh lihat. Mungkin hanya 1-2 bengkel yang sedia 0W20. Mungkin hanya sedikit banget bengkel yang sedia itu. Rata-rata 5, 10, 15, mungkin sampai 20. Iya, yang 0 berapa? 030 ya Om ya? 020. 020.
Tapi itu kan ada, kalau nggak salah gue pernah baca gini Om, di kemasan olinya ada ya for LCGC apa-apalah gitu. Iya, itu ya. 0W. 0W kan. Iya. Kalau misalnya LCGC selama dia pakai, misalnya katakanlah Agia tahun pertama kan 2013 nih. Berarti kalau sekarang usia udah 12 tahun. Apa masih direkomendasikan yang 0 itu Om? Atau harusnya dia udah mulai naik nih? Misalnya dia kilometer katakan udah up 50.000. Kalau gue sih merekomendasikannya naik. Naik ya, naik. Ya. Kalau gue merekomendasikannya naik ke 5W30. Malah 5W30. Ada beberapa customer gue yang mintanya 10W40. Gue bilang nggak terlalu kental nih Om, nggak apa-apa Om, saya ngerasanya lebih enak. Saya udah lama pakainya 10W40. Oh silahkan saja. Kalau gue kan mikirnya kalau naiknya ke 40 takutnya terlalu kental, mesin jadi berat. Tapi kalau si pemilik mobil ngerasa fine-fine aja, ya silahkan aja, nggak jadi masalah kok. Yang penting efeknya itu ya. Yang penting lu pakai oli gitu. Yang benar dan asli ya. Iya, jangan beli asli. online. Iya. Nah, udah gitu semakin encer oli, tingkat penguapan semakin tinggi. Oh, iya ya, berarti gini Om ya, kalau ketidaktepatan memilih oli, efek sampingnya antara berat atau penguapan ya Om ya. Penguapannya pasti lumayan Om. Kalau oli makin encer oli, makin lebih mudah menguap. Kalau kayak Corolla gue pakai. Sebenarnya kalau pakai Corolla kayak gitu, kalau gue sih lebih sukanya pakai 1540. 1540. Iya, kalau gue. Cuma nih stok gue lagi habis, belum dikirim. Gue biasanya pakai 1540 kayak sama halnya dengan mobil-mobil diesel. Kayak Fortuner, Pajero, itu pakainya 1540 kebanyakan. Dan yang datang ke sini gue ngelihat dari tag oli yang sebelumnya itu rata-rata 1540 semua. Ya. Jadi gue sih lebih ke ngikutin aja yang sebelumnya mereka pakai apa, ya hanya beda merek, kayak lu minum merek air mineral A dengan air mineral B, ya sama aja air mineral kan judulnya gitu. Jadi gue ngikutin selanjutnya aja, kecuali ada request dari pemilik. Gue pengen yang ini dong. Kalau menurut gue itu enggak, maksudnya kayak misalnya lu biasanya 020 terus tiba-tiba lu naik ke 1540. Kalau ada apa-apa gue nggak tanggung jawab ya. Gue paling lebih ke kayak gitu aja sih. Kalau gue sih fleksibel aja sih Om. Ngerawat mobil juga nggak yang ribet-ribet banget kalau versi gue. Nggak ngoyo lah ya. Iya, jadi jangan sampai kita disiksa sama mobil, karena kodratnya itu kan mobil yang disiksa sama kita. Iya dong. Jadi perawatan berlebihan jangan, kurang pun jangan, gitu. Sewajarnya aja dia harus diperlakukan. Waktunya dia ganti oli, ya dia ganti olinya. Waktunya dia di tune up, ya di tune up, gitu. Udah gitu masalah tenggat pergantian. Kalau gua di sini untuk mobil tua, lu suka hati lu deh. Lu mau ngikutin kilometer doang, mau sampai setahun lebih, itu silakan suka-suka. Karena mayoritas mobil tua yang gua pegang, kita bicara 2000 ke bawah ya. Ini 2000 tahun 2000 ke bawah nih. Mobil tuanya 2000 ke bawah. Mayoritas mobil tua yang gua pegang, dia mau sampai setahun lebih pun dia tidak berkerak mesinnya. Nggak ada kerak sedikit pun. Ada pun dikit banget lah, nggak terlalu berpengaruh banyak gitu. Nah, tapi kalau untuk mobil-mobil yang tahun 2000 ke atas, apalagi 2010 ke atas, itu gue menyarankan pergantian oli 5.000 km atau 6 bulan. Kalau nggak dipakai nih ya. Mau dipakai, iya kalau jadi mana yang duluan aja? 5.000 duluan, 3 bulan ya lo ganti. Tapi udah 6 bulan ternyata baru 1.500 kilometernya. Saran gua ganti. Saran gua, karena kita balik lagi, mobil-mobil tahun muda itu rentan akan kerak oli di mesin. Kenapa? Rentan banget. Panas mesinnya. Enggak, maksud gua materialnya. Enggak sekuat mobil dulu. Enggak juga, maksudnya suhu operasi mesin optimalnya dia memang di situ. Kalau gua baca dari alat scan, hampir semua mobil yang gua lihat itu di 97 derajat. Suhu optimal kerja mesin. Iya. Berarti ya. Kalau mobil tua kan paling di 86, 87, apalagi kalau yang termostatnya udah dilangsung-langsungin kan. Itu paling top 80 derajat, kecuali lu macet tengah hari bolong, lu macet lama, mungkin dia bisa naik sampai 90. Itu pun mungkin maksimalnya di situ. Sedangkan mobil-mobil yang tahun muda, dia itu sampai di 97 derajat baru kipas otomatis nyala. Nyala nih kipas kan. Dia otomatis kan, dia nyala kipas, dia turun sampai ke 93, kadang sampai 90 tergantung kondisi ya.
berhenti kipasnya, naik lagi temperaturnya sampai 97. 96, 97 kipas nyala lagi. Gitu. Jadi gua lebih prefer kalau yang tahun-tahun muda itu 6 bulan lah. Kalau mobil memang jarang pakai, ya 6 bulan lah. Walaupun pada prakteknya kalau lu lewat-lewatin, ya mungkin ya namanya mobil jarang dipakai kan, Om. Iya. Pengerakannya tidak sehebat mobil-mobil yang sering dipakai. Benar. Cuman kan lebih baik menjaga daripada mengobati. Iya, benar. Gitu kan? Karena kalau misalnya mesin udah sampai berkerak dan sudah parah banget, nyumbat jalur oli, mesinnya aus, kena segala macam, itu belasan juta pasti keluar duitnya. Belum waktu, uang, tenaga, segala macam lah. Mobil nginep lagi. Iya, benar gitu. Nah, terus ini Om, kalau misalnya oli ada semacam apa ya? Kalau gue bisa bilang mitos nih Om. Gue nggak tahu bener apa enggak ya, tapi ada semacam mitos yang pernah gue denger di mobil maupun di motor Om. Jadi oli kalau lu udah pakai satu brand A, ya udah next lu ganti harus A. Kalau lu ganti ke B, walaupun SAE-nya sama, itu akan jadi masalah. Masalahnya? Nggak cocok lah apa gimana lah gitu. Akan menimbulkan kerusakan lah. Gitu. Kalau pabriknya bangkrut, jadi mobilnya nggak usah dipakai. Iya tuh bener juga. Nah jadi katanya kalau misalnya lu mau ganti brand, lu harus ganti sama filternya atau lu kuras lah gitu. Wah, jadi kalau lu minum Aqua, mau ganti minumnya pakai Fit, ganti ginjal gitu. Gak logis lah. Nggak ikutan deh gue. tapi itu zaman dulu ya, bukan zaman dulu ya, paling 5 tahun ke belakang itu mitos itu tuh gue sering denger tuh. Nggak logis lah kalau kayak gitu. Nggak ngaruh karena filter oli kan nggak milih. Oh ini oli merek A. Oh ini oli merek B. Gue nggak mau nyaring ah. Kan nggak gitu. Sama aja. Yang penting jenisnya lu masukinnya oli. Dan yang paling penting oli asli. Iya dong. Kalau misalnya di saat sekarang, gue sih lebih nyaraninnya 21. Kalau dulu kan 31. 3 kali ganti oli, 1 kali ganti filter oli. Tapi kalau saat ini, gue lebih menyarankan ke 21. 2 kali ganti oli, 1 kali ganti filter oli. Atau misalnya, Om, gue mah pengen tiap ganti oli, ganti filter oli, silahkan. Nggak masalah. Benar-benar. Gitu. Ya, tergantung customer lah. Kalau gitu. Jadi kalau misalnya oli A ganti oli B, nggak ngaruh ya. Seperti halnya coolant. Om, saya pakai coolant-nya merek ini. Ini adanya merek ini, gimana? Lu isi air kencing juga nggak apa-apa tuh, mobil jalan, nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Lu boleh cek deh orang-orang yang ngeluarin statement coolant itu nggak boleh dicampur, pasti ada kepentingan. Ini versi gua ya. Gua boleh bebas berpendapat menurut gua dong. Om, kalau coolant dicampur air ledeng, ya nggak apa-apa sih, jangan lu campur sama lumpur aja. Kalau menurut gua nih, sekali lagi, gua kan koboi kalau ngelawat mobil. Gua koboi, jujur aja. Kadang coolant hijau sama merah dicampurin juga, gua mah cuek-cuek aja. Cuman jadi butak warnanya, Om. Cuman kan tidak mengurangi fungsi si coolant itu. Bener, gua setuju yang lu bilang. Ini Om, apa namanya? Ada kepentingan. Nah terus ini Om, kalau kita mundur lagi ke soal bensin nih Om, gue ada yang gue mau tanya juga di bensin. Mitos juga nih, berkaitan dengan mitos lagi nih. Lu kalau pakai bensin, misalnya biasa dengan Pertalite, sekali-sekali lu isi yang ron tinggi. Gue sebut merek ya, itu Pertalite. Ron rendah, sekali-sekali lu isi yang ron 92, 95 buat ngebersihin ruang bakar. Itu bener kok? Betul. Nggak bermasalah nggak sih Om? Enggak. Kalau misalnya kayak mobil injeksi yang pakai ECU kan dia ada sensor itu ngebacanya sensor O2 apa nggak masalah Om? Nggak masalah. Berarti nggak apa-apa ya ganti. Gue soalnya tadi gue ngisi BP, kan gue biasa pakai 92 Om. Kebetulan 92-nya kosong, gue pakai yang 95 ya, mau nggak mau daripada gue ngedorong kan gue bilang akhirnya gue itu. Iya kan, nggak masalah Om. Balik lagi ke pemilik mobil. Kalau gue kan ya balik lagi, gue tipe koboi Om. Gue kadang mau pala gue isi 90, gue isi 90. Gue mau 95, gue isi 95. Tapi mobil injeksi nggak pengaruh. Sejauh ini mobil gue aman-aman aja. Katanya dibilang nanti sensor mapnya rusak, sensor O2. Kalau di motor ada sensor apa sih? Itu gue lupa. Kalau sejauh ini yang gue alamin, mobil termuda yang gue punya tahun 2010 Om. Nggak tahu kalau di tahun 2020 mobilnya ya. Iya sih ya. Kalau mobil gue aman ya. Kadang 90 gue isi. Sekarang gue lagi di 92 terus nih. Tapi sekali-sekali gue isi 95. Kadang gue isi 98. Gue pakai yang kerang kuning. Iya. Iya kan? Gue nggak pakai plat merah. Gue baru tadi nyobain Bambang Pamungkas.
Gua nggak pakai plat merah. Iya, jangan ngebebanin negara Om. Enggak, iya kasihan rugi terus soalnya rugi terus. Jadi gua mengurangi kerugian mereka, jadi ya gua nggak isi itu. Ya, karena memang kualitasnya jauh lebih baik sih Om. Benar. Ini bukan ngomongin politik ya, cuman emang kita nggak mau jadi beban negara. Iya. Terus oke, berarti kalau bensin ya nggak terlalu yang apa ya, kadang-kadang kan orang ada sangat idealis, wah gue harus bergantung pada satu brand. Silahkan, kan yang kesiksa dia sendiri. Itu dia maksud gue jadi gini, misalkan ada satu orang yang dia benar-benar awam, dia curhat sama orang yang apa namanya idealis itu, dia fanatik sama satu brand. Wah lu jangan pakai kerang, lu jangan pakai apa namanya yang merek HP gitu, kan ada tuh yang merek HP tuh. Kalau gue sih biasanya makainya. Biasanya sih gue nyebutnya biru kuning hijau. Biru kuning hijau. Iya sih. Iya kan? Iya. Biru kuning hijau. Nah itu nggak masalah kalau misalnya hari ini gue isi nih Bambang Pamungkas nih, besok gue isi kerang. Nggak masalah. Nggak masalah ya, berarti asal jangan lo isi air kelapa aja. Iya benar. Yang penting kan jenisnya bahan bakar Bahan bakar. Jangan dibikin ribet deh. Nah itu. Santai itu aja. Bener. Memang kalau lo mau misalnya lo pakai RON 90. Oke. Lo mau ganti ke 92 supaya perubahannya kerasa signifikan. Ya lo abisin dulu 90-nya, bukan berarti 90 sama 92 nih nggak boleh dicampur, kan jenisnya sama-sama bahan bakar. Iya, benar. Mungkin ada insinyur yang bisa ngejelasin, silakan. Kalau nggak boleh dicampur itu alasannya apa? Tapi silakan. Kalau sejauh pengalaman, kalau gua kan berdasarkannya semuanya sama pengalaman pribadi ya Om ya. Pengalaman pribadi gua dari mobil-mobil yang tahun 80-an, tahun 70-an yang pernah gua pakai, tahun 80-an, 90, 2000, awal 2010. Itu sejauh ini gue ganti-ganti merek oli lah, gue ganti-ganti RON BBM-nya. Kayaknya nggak pernah ada masalah gitu di kendaraan gue tuh, Om. Aman-aman aja. Selama lo ngebengkel nggak pernah nemuin masalah itu ya? Enggak. Nah, kebetulan nih kita ngomongin bensin nih Om, yang baru viral nih kemarin Om. Apa kan lo kebagian juga nih? Kebagian gue. Mobil lo bukan Om? Bukan, mobil customer. Mobil yang lagi viral kemarin, mungkin kalau ada teman-teman yang inget nih bensin RON 92 Om ya? 92. Ya gue nggak usah sebut lah, nanti kita bisa disomasi lagi. Maksud gue apa yang kemarin kejadian itu Om, apa sih Om itu maksud gue efeknya tuh ke mana sih? Iya kalau misalnya bicara kenapa sih bisa kotor, ya kita nggak tahu lah karena kan. Ya banyak kan yang berpendapat gitu. Oh itu mungkin epoksi dari tangki. Gue bilang tangki mana dulu nih? Kalau tangki bensin mobil, seumur gua main mobil, nggak usah gua ngomong ngebengkel lah. Ngebengkel gua baru kemarin sore, gua masih newbie lah. Seumur gua main mobil, belum pernah gua nemu yang namanya tangki bensin dalamnya itu di epoksi. Gua belum nemu Om. Kalau misalnya memang ada yang seperti itu, berarti gua mainnya kurang jauh. Kalau luarnya, oke, semua pakai anti karat untuk lapisan luar. Tapi untuk lapisan dalam, sejauh pengalaman gue itu semuanya galvanis Om. Jadi plat memang material besi yang anti karat tanpa harus pakai lapisan apapun. Itu mau tuba juga kayak gitu bahannya. Semua seperti itu. Ya kayak gitu ya. Semua itu galvanis bahannya karena ya pabrik juga kan mikir ini kalau kita kasih plat model yang biasa ya pasti hancur lah Om. Orang diisinya bahan bakar kan bahan bakar orang nggak semuanya ngisi full. Iya benar. Iya dong. Benar. Ada yang isinya setengah, ada yang isinya cuma seperempat habis. Nggak yang full-fullan terus gitu kan. Itu gue tuh. Itu aja. Seiring berjalan waktu, umur kendaraan, yang udah galvanis aja masih karatan Om. Iya sih benar. Jadi kalau misalnya dia bilang epoksi di tangki mobil, itu salah besar. Nggak make sense ya Om. Iya. Tapi kalau misalnya dia bilang epoksi yang di tangki di pom bensin ya, walau alam, gua nggak tahu spesifikasi tangki untuk penampungan bensin di pom bensin itu seperti apa. Cuman lagi-lagi balik lagi, kayaknya di mobil aja yang skalanya kecil nggak pakai epoksi, apalagi tangki yang di pom ribuan liter di dalamnya. Kayaknya nggak mungkin banget gitu Om. Tapi ya gua nggak tahu kalau spesifikasi di pom bensin gua nggak tahu. Nah kita ngomong logika nih Om. Iya. Nah, oke. Berarti itu kemarin penyebab efeknya jadi ini Om ya, jadi ngerusak filter ya Om ya. Jadi karena kotorannya itu, gua nggak ngerti kayak apa itu kalau dipegang tangan tuh lengket banget.
kayak dempul lah. Iya. Anggap aja kayak dempul mobil tuh. Lengket gitu. Dempul. Nah, si kotoran itu kan menumpuk di filter ya Om ya. Filter anggap segede bungkus rokok lah. Iya. Filter segini nih. Ini kan pompa bensin ya. Iya. Ini kan disedot kan. Dia kan sebelum naik ke pompa bensin dia lewat filter dulu. Ini kotoran sedikit numpuk sampai penuh. Di saat ini udah nggak ada lagi celah kosong untuk si bensin lewat, otomatis suplai bensin tersumbat kan. Iya. Mobil pertamanya dedutan, loss power, tenaga makin hilang, akhirnya mati. Mati di tengah jalan mobil. Berarti yang dirusak filter bukan fuel pump, Om? Ya secara tidak langsung ya serpihan yang sangat kecilnya juga pasti masuk ke fuel pumpnya. Kalau gua cari aman, fuel pump gua ganti. Si pemilik mobilnya pun ngomong, Om, fuel pumpnya diganti aja sekalian satu set sama filternya. Biar apa? Biar dia nggak was-was juga. Karena kan was-was juga bisa penyebab jadi mobil mogok, Om. Benar. Sugestinya dia mogok ya jadi mogok. Iya. Kalau kesugesti ya benar. Dia bilang, yang penting obat hati gua lah, kata dia. Ganti aja. Gue bilang nih, fuel pumpnya sih nggak kenapa-napa. Bisa gue cuci, bisa gue bersihin. Gue bilang gitu kan. Janganlah, Om, ganti aja. Jadi suspek utama sih sebenarnya dari filternya. Ya. Karena dia nyumbat, otomatis suplai bensin nggak ada, mobil mati dong. Kayak habis bensin kan. Didiemin sama dia sebentar. Nah, kotoran yang menumpuk, lama-lama kan turun lagi, Om. Ke tangki. Sedikit-sedikit turun dari filter nih. Di saat dia udah turun, udah habis, di starter lagi mobil nyala. Jalan lagi. Ntar begitu lagi. Berarti kemarin penanganannya selain ganti filter dan fuel pump, Om Kamal kuras tangki dong ya? Iya, kuras tangki, nyuci tangki. Iya. Berarti ya kalau dibilang penyebabnya apa, kita nggak tahu ya Om. Nggak tahu. Tapi kalau misalnya banyak yang bilang epoksi yang di dalam tangki itu kalau menurut gua rasanya kok alasan yang tidak tepat sebenarnya. Karena kan gue bongkar tangki ya bukan baru hari ini doang gitu. Dari zaman dulu gue main mobil ya udah ngalamin lah beberapa kali karena mobil tua kan, tangki mampet lah, inilah itulah gitu kan. Filternya udah terlalu lama gitu, mampet dia, jadi bongkar. Dan gue lihat semuanya semacam galvanis gitu, Om. Berarti ya nggak tahu lah kita kenapa. Ya, semoga aja kayaknya masalahnya udah nggak ada ya Om. Kayaknya sekarang udah clear ya, kayaknya udah nggak ada kasus lagi kayak gitu ya. Udah nggak ada sih kelihatannya ya, udah nggak ada. Gue tadi juga sebenarnya mau ngisi permalkan gue dari rumah Om karena mobil jarang pakai. Sebenarnya indikator bensin gue udah nyala Om. Lambang pom bensinnya lambang pompa bensinnya apa sih? Indikator bensin. Indikator bensinnya lah, pokoknya kalau bensin udah mau habis nyala. Gue udah mau ngisi ini Om tadinya Om pokoknya swasta lah gitu. Tapi karena nggak ada, akhirnya gue isi dulu yang dari pemerintah. Cuman yang nggak disubsidi Om. Gue isi dulu yang dari pemerintah, yang biru kan kalau kita beli yang nggak disubsidi kita nggak ngebebanin negara Om. Malah kita ngebantu Nah, tapi gue isi cuma 10 liter gitu Om. Karena gue masih kesuges, aduh gue takutnya nanti bermasalah lagi apa enggak gitu. Alhamdulillah sih kalau misalnya sekarang udah nggak ada ya Om. Nah ini Om, kalau tadi kita bicara soal logik ini masih berhubungan dengan cairan nih Om, perawatan mobil, logik. Om, ada yang gue dulu zaman gue megang Odyssey ya, kan Matic gue bermasalah Om. Kayak gue pernah cerita sama Om Kamal, waktu gue megang Odyssey nih gue jauh sebelum kenal Om Kamal nih. Bahkan belum nonton Om Kamal pada saat itu di YouTube manapun. Nah, Matic gue itu jadi ini Om, setiap pindah dari satu ke dua selalu nyentek Om. Mau panas, mau dingin, pokoknya seperti itu. Misal lagi lampu merah, gue pindah satu ke dua tuh nyentek. Ada dulu bengkel gue tuh nyaranin pakai cairan Om, aditif Matic. Nah, kalau gue berpikirnya gini Om, kalau misalnya gue mengalami masalah itu kan berarti Matic gue yang rusak nih. Dikasih aditif, kan itu tidak membenarkan yang rusak. Analoginya gini Om, gigi gue bolong, sakit, gue minum konstan, hilang sakitnya, tapi bolongnya kan masih nggak sembuh. Penjelasan lo gimana Om soal aditif Matic? Mungkin banyak teman-teman yang masih make Om. Kalau Om Kamal dari praktisi, ada nggak Om, misalnya Om Kamal akan menyarankan hal seperti itu nggak? Misalnya Matic-nya rusak dan budget gue masih terbatas nih Om, gitu. Jadi gini Om, kalau
gue banyak ngobrol sama teman-teman gue yang bengkel spesialis matic. Jadi cairan adiktif itu ngobatin yang satu, ngerusakin yang lain. Waduh, contohnya gimana? Jadi gini, cairan adiktif itu kan fungsinya untuk ini yang gue tahu menurut versi mereka ya, karena gue kan nggak praktek langsung bongkar matic. Oh iya. Ini versi mereka yang bongkar langsung. Jadi menurut mereka cairan itu melembutkan seal. Seal yang sudah keras. Seal udah keras, udah getas, dibikin lembut lagi sama cairan itu. Setelah si cairan itu melembutkan seal, penyakitnya sembuh. Tapi si cairan itu merusak kopling. Ngerti nggak Om? Jadi si cairan yang di satu sisi dia nyembuhin yang ini, di sisi yang lain dia ngerusakin yang ini. Gua kadang kalau misalnya biasanya itu kalau yang kayak gitu yang maticnya delay. Yang pakai cairan bisa sembuh. Kalau jeduk kecil kemungkinan. Karena jeduk bisa banyak penyebabnya. Kalau dalam kasus CR Vigo sekarang? Kalau kata gua nggak ngaruh. Dikasih cairan pun nggak ngaruh karena sensor ya. Berhubungannya dengan electrical, bukan mechanical. Jadi kadang orang yang awam mikirnya pukul rata, apapun masalah matic adiktif jawabannya. Itu Om, gue bahkan baca di forum-forum Odyssey di Facebook kayak gitu Om. Ada yang nanya, Juragan, ada rekomendasi bengkel matic nggak di kota ini, misalnya gitu. Nanti ada tuh yang ngebales Om, dan orang itu juga. Coba dulu pakai cairan aditif, Tahu gue tuh ada orang itu juga, tapi kalau kita bicaranya logik, ya nggak logik Om. Sakit gigi aja tadi kan lu minum ponsel, emang lu udah nggak sakit, tapi gigi lu masih bolong ini. Gitu kan. Berarti sebaiknya jangan Om, apa gimana? Jadi tergantung kasusnya dulu Om. Tergantung kasusnya. Kalau misalnya memang dia di saat kondisi dingin, dia delay, misalnya dia masuk ke D, nggak ada respon kayak di netral. Harus tunggu sampai panas mobil, baru dia mau ada respon. Itu pakai cairan bisa, tapi itu hanya menunda Om. Iya, bukan sifatnya permanen ya. Hanya menunda. Hanya menunda. Jadi kalau lu belum siap dananya untuk overhaul matic saat ini, lu pakein itu dulu, lu sambil kumpulin lah uangnya. Di saat uangnya udah kekumpul, ya lu langsung lakukan itu overhaul. Karena ya namanya matic sama seperti manual ganti kopling. Ya matic juga sama. Overhaulnya ada. Iya, ganti kopling, ganti seal, ganti filter. Sama aja gitu. Berarti ya kalau ada yang udah pakai itu jangan lama-lama, karena tadi yang lo bilang Om ngerusak kopling ya Om ya. Cairannya itu tadi kan yang lo bilang. Menurut dia, menurut si orang matic. Ya rekan dia teman dekat gue lah gitu. Dia bilang jadi si kampas kopling itu jadi lebih mudah terkikis karena cairan adiktif itu. Karena kan mungkin kimianya keras atau gimana ya, walau alam gue juga nggak ngerti gitu Om. Betul. Jadi dia ngobatin seal tapi ngerusak kopling. Ngerti nggak? Gitu. Tapi kalau misalnya kerusakannya dari yang lain, selenoidnya kah atau koplingnya memang udah kadung angus, ya nggak akan sembuh. Lu mau pakai satu jerigen lu masukin juga nggak ngaruh. Jadi bukan solusi untuk menyembuhkan segala permasalahan matic, enggak. Bukan jangka panjang gitu. Iya. Jadi dilihat dulu kasusnya dulu. Ini gejalanya tuh apa sih? Kira-kira kalau gejala seperti ini tuh bisa nggak sih dikasih cairan untuk menunda, bukan mengobati? Iya, menunda ya. Hanya untuk menunda. Ibaratnya kita minum konstan buat malam ini bisa tidur, besok kita ke dokter gigi. Kayak gitu kan, analoginya gitu. Oke Om, berhubung ini terakhir nih Om, satu cairan yang sebenarnya ada dua hal yang gue mau tanya nih Om. Kalau buat perawatan matic Om, matic ini kan yang secara umum mungkin penonton kita taunya kan ada AT sama CVT Om. Itu perawatan pergantian oli maticnya gimana Om? Apakah sama atau kalau beda? Gua sih lebih prefer di 20.000 km ganti oli matic. AT dan CVT sama aja ya? Sama aja. Berarti 20.000 km. Balik lagi lebih baik mengobati daripada lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau oli matic ada spesifikasi tertentu Om? Lu mesti pakai yang ini. Kalau tadi oli mesin kan ada tuh. Biasanya kan kalau mobil kan ada speknya ya. Dia harus Dextron berapa. Kalau kayak mobil-mobil Jepang pada umumnya biasanya Dextron 3. Kalau mobil Eropa rata-rata Dextron 6. Kalau CVT dia CVT-F-nya yang kayak gimana. Kalau gua kan di sini stoknya Dextron 6, ATF-nya CVT-nya yang multi. Jadi bisa masuk ke semua mobil.
Jadi spesifikasi Oh, dia iya, nih udah mumpuni untuk mobil Nissan, untuk mobil Honda, untuk Toyota. Toyota, iya, Ya, iya, 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 iya. itu Om. Berarti 20.000 ya Om ya, buat mencegah. Saran gue sih di Sarannya 20.000 Itu aja. mau matic tua, mau muda, sebaiknya 20.000. 20.000 aja, Atau kalau lebih belum mencapai aman. 20.000, ada waktu. Kalau tadi kan mesin kan kalau nggak 5.000, 6 bulan, mana yang duluan. Gue sih lebih ke 2 atau 3 tahun lah. Oh, 2 atau 3 tahun lama. Cukup lah ya. Om, 2 tahun tuh udah lama, 3 Cukup, tahun ya. tuh lama. Terus ini Om, ada yang pernah bilang juga perawatan metik nih ya. Kalau mobil udah tua jangan di flashing. Bener. Bener ya? Bener. Oke. Bagus denger dari Om Kamal juga ya. Jangan. Jangan di flashing. Kenapa Om? Kenapa refresh aja nih Om? Mungkin ada yang kalau di flashing otomatis kan kalau di flashing pakai alat anggap ya. Untuk ngebersihin sampai yang ke dalam-dalamnya tuh kan disedot dia. Dia kan sistemnya sirkulasi Om. Iya, iya. Yang jelek disedot, yang bagus masuk. Jadi nyuci metik pakai oli metik. Makanya kalau kita flashing itu oli metiknya bisa 8 liter. Kalau kondisinya kotor banget tuh bisa sampai 12 liter. Oh, iya. Pakai oli metiknya. Iya. Pertama ya boros, sudah jelas pasti biayanya gede. Gede. Yang kedua, si oli metik sebelum dia kesedot keluar itu lewat dulu filter. Oh. Lah apakah gak numpuk semua tuh kotorannya di filter? Jadi sebaiknya nggak usah di flashing, pergantian biasa aja. Ganti biasa ini aja. Untuk spesifikasinya mobil tahun berapa nih Om? Yang sebaiknya jangan di flashing. Semua mobil. Semua mobil sebaiknya jangan. Kecuali mobil baru ya. Iya, itu maksud gua. Kalau mobil baru ya umur kilometer 20.000, 30.000 mau di flashing ya silahkan aja. Oh, ini kita bicaranya berarti usia jarak tempuh ya, bukan usia ya. Kalau sebaiknya jarak berapa nih jangan di flashing? Ya udah 50.000 ke atas mah lebih baik. Lebih baik kalau saran gue sih lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Lebih ngirit juga lu kalau ganti biasa. Iya sih, sebenarnya iya. Kalau misalnya memang ketentuannya tuh oli metik harus fresh baru semua, kenapa diciptakan metiknya seperti itu? Harusnya kan si insinyur yang bikin mobilnya, yang bikin transmisi metiknya, bikin cara dong supaya itu oli metik kalau kita drain bisa keluar semua. Oke, benar banget tuh. Oke, berarti ya udah gitu aja sih kalau oli metik. Gitu. Terus apa lagi nih Om, cairan Om? Oh ini deh terakhir nih Om, gardan Om. Perlu diganti nggak Om? Oli gardan. Terakhir nih Om. Kalau gardan gue sih enggak. Kenapa Om? Banyak kasus ganti oli gardannya bunyi. Kalau gue jadi takut. Sebenarnya kerja oli gardan tuh yang ngelumasin gear aja kan. Memang nggak perlu diganti Om. Kalau gue sih enggak sih. Enggak ya. Selagi mobilnya memang mobil jalan biasa ya, bukan heavy duty semacam Tronton. Semacam ankle double gitu. Iya. Kalau kayak Innova atau Fortuner, kalau gua pribadi sih lebih ke enggak. Lebih ke enggak. Gua daripada nanti gua ganti pas lagi apes di gua, gardan yang ngeong, ngoeng, bunyi, gue suruh ngegantiin. Gantiin gardan. Kagak dah. Kalau gue sih lebih ke enggak. Kalau oli gardan, kalau gua enggak menyarankan untuk diganti. Kalau gue sih lebih ke enggak. Kalau mekanik yang lain ada yang berani atau ada yang biasa ganti, ya silahkan aja. Kalau gue sih lebih ke enggak sih. Berarti balikin lagi nih ke teman-teman juga gimana kayak tadi suggest juga yang Om ya, sebaiknya gimana. Oke Om, mungkin itu aja kali ya. Berarti intisarinya kalau pemilihan perawatan untuk cairan-cairan yang ada di mobil, oli, bensin dan sebagainya ya disesuaikan aja ya Om ya. Disesuaikan, nggak usah dengerin mitos-mitos yang tadi kayak gue bilang. Misalnya, oli kalau udah pakai brand A, lu brand A terus gitu. Yang penting oli jangan palsu, kayak gitu ya. Kalau bensin aman aja Om ya. Bahkan mau yang round 90 pun aman ya. Aman. Seharusnya aman. Seharusnya aman. Cuman masalah kualitas ya balik lagi ke SPBU-nya. Iya benar. Yang plat merah atau yang luar punya ya itu lu tinggal nilai sendiri aja. 90 cuman ada. Oh iya plat merah ada, plat yang luar ada. Luar ada juga. Ada. Cuma satu doang. Ya, cuman maksudnya untuk membandingkan kualitasnya silakan dinilai sendiri. Iya. Ya lu bandingin aja deh sendiri. Oke, Om, mungkin itu aja kali ya. Siap. Mungkin kalau ada teman-teman yang nggak jelas atau kok ini belum kebahas, monggo langsung DM Om ya. Nomor belum ganti kan? Belum, nggak akan diganti. Belum, masih aman. Oke. Om, nanti kita kapan-kapan ngobrol lagi nih Om. Boleh, kita siap. ngomongin apa lagi. Ya, oke teman-teman, untuk perawatan mobil sampai sini aja dulu. Kalau ada yang mau ditanya, silakan. Gue sekali lagi menegaskan klarifikasi, tidak ada masalah dengan Om Kamal. Memang gue lagi ada proyekan di luar. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.